Seli. Ya, selamat. Smart Netizen, Flores TV, dimanapun Anda berada. Media Group Flobamora Dewata. Saat ini siang ini kembali saya bersama dengan Bapak Tua kita dari Wadah. Beliau tidak asing lagi, mantan Gubernur Bali, bakal jadi Gubernur Bali nih kayaknya. Mantan Gubernur NTT, 10 tahun, 2 periode. Sekaligus kita kenal beliau sebagai salah satu tokoh penting di Partai Banteng. Yang 4 kali kongres PDI di Bali, Pak Frans Leburaya menjadi pimpinan sidang. Jadi kebanggaan kita ya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Terima kasih untuk lagi datang bersama dengan Sekretariat Flobamora Bali. Kita tahu beberapa hari yang lalu Bapak Frans bersama Bunda Lucia itu juga datang di Sekretariat Flobamora untuk menyerahkan paket bantuan bersama dengan relasi yang ada. Dan hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Flobamora Bali, itu telah menetapkan hari ini penyerahan paket sembako dari Bapak Frans Leburaya kepada 22 unit suka-duka yang ada di bawah Flobamora Bali. Tetapi yang terdaftar kemarin sebagai unit yang menerima, berhak menerima 16. Mudah-mudahan yang lain nanti akan menyusul. Selamat siang Bunda, selamat siang Pak Frans. Kesan Bapak hari ini dulu. Pertama, saya tentu mesti menyampaikan terima kasih kepada kita di Flobamora yang telah mengkoordinir seluruh unit di Bali bisa kembali. Walaupun tadi ada 16 unit yang dikumpul, masih ada 6 unit lagi yang itu nanti akan menyusul. Dan saya kira ini satu pertanda yang bukan awal upaya untuk mencari cara yang ada oleh warga Ada di keluarga besarnya. Bunda Lucia, Bunda, maskernya masuk Flobamora. Jadi saya dapat informasi dari Ketua Umum Sanggeli, bahwa Sanggeli itu menggalang dana melalui penjualan masker Flobamora. Dan dana yang digalang ini bisa membantu kebutuhan penyaluran paket sembako dan lain-lain kita. Terima kasih sudah mengenalkan juga Bunda. Barangkali perlu seruan agar semakin banyak yang beli masker ini. Iya, baik. Yang pertama tentu memberikan apresiasi kepada Sanggeli yang luar biasa sudah dengan caranya sendiri menggalang donasi untuk pemberian masker ya. Dan sekarang yang saya pakai itu adalah masker dari Sanggeli Flobamora. Ini ada tulisannya nih, tulisan Flobamora, dan saya ingin mempromosikan masker ini ya. Mudah-mudahan semua yang melihat bisa membeli masker Flobamora. Kenapa? Karena dana donasi yang Anda berikan tentu akan kita gunakan untuk memberikan sembako bagi masyarakat warga IPT yang ada di Bali yang membutuhkan. Yang saya pakai ini sangat bagus. Ya, semakin cantik kalau pakai masker. Yang laki semakin ganteng. Ya, begitu Smart Netizen di Flores TV, Media Group Flobamora Dewata. Pesan yang disampaikan oleh Bapak Tua kita bersama Bunda Lucia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa menambah semangat kita. Ya makin, jadi sebenarnya banyak yang terdampak dan hampir semua yang terdampak ini. Tapi di tengah yang terdampak ini masih bisa meluangkan waktu, menyisihkan waktu untuk membantu warga kita yang betul-betul terdampak. Mudah-mudahan semua musibah, semua cobaan, ujian ini bisa cepat berlalu dan kita segera kembali pada kehidupan normal.
Sampai ketemu di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Bye-bye. Oke. Tolak corona. Tolak corona. Saya nggak berani bilang lawan corona. Nanti saya nggak berani bilang lawan corona itu. Nanti ada Ronald lawan kita tempias. Tolak aja. Jangan dekat. Corona dari lawan kita sendiri. Dia nyampe 1 kilo jadi. Lagi kita terbakar. Iya, perlu terima. Masih ke lama kolot lagi. Ibu masih jadi haji sama atau di belakang? Oh enggak, adik sekarang lagi. Ajudan, Mbak. Dua menit. Ya? Smart Netizen Flores TV, cuma 1 menit ini. Selamat siang, Smart Netizen Flores TV, Media Group Lobamora Dewata. Di samping saya, Bung Karel Wodo, Ketua RKBM, Rukun Keluarga Besar Momere di Bali. Nah, selamat siang, Bung Karel. Ya, kondisi keluarga besar RKBM di Bali yang terdampak. Sekarang kita tahu bahwa banyak sekarang teman-teman kita yang di PHK kan, terus ada juga yang tinggal di rumah saja, nggak kerja, dan itulah akhirnya bukan yang dicemaskan bukan saja wabah virus COVID-19 ini menghantam kita, tetapi juga dampaknya bahwa ya, sebagian orang kehilangan pekerjaan, juga kebutuhannya tidak bisa terpenuhi karena harus tinggal di rumah dan harus menjaga jarak dan sebagainya. Itu memang sangat memprihatinkan. Kalau RKBM sendiri di luar yang diserahkan oleh Lobamora juga melakukan upaya-upaya. Ya, RKBM punya beberapa rencana. Nanti setelah ini mungkin ada koordinasi di dalam RKBM sendiri. Nanti kami saling membantu di antara kami, sehingga kami mengusahakan untuk bahwa saudara-saudara KBM yang ada di Bali jangan sampai ada yang kelaparan, jangan sampai ada yang kekurangan makanan. Nah, kalau misalnya ada yang memerlukan informasi, bisa disampaikan melalui apa ya? Ya, melalui WA grup RKBM. Dan yang belum terdaftar, ada nomor yang bisa disampaikan? Yang belum terdaftar 081 Ini Pak Menteri Agama lupa ya? 380 262 496. Ya, jadi itu 380 262 496. jadi warga RKBM, warga Momere, warga Sika. Bantuan dari Pemuda Bali. Bukan desa adat. Flores TV, Smart Netizen, Lobamora Dewata, Media Group Lobamora Dewata. Saya saat ini bersama dengan Ketua Ikatan Keluarga Besar Ombai Alor di Bali. Saya tidak sebut nama juga, orang sudah tahu. Gitu ya. Apa kabar ini? Baik. Bro, Saya Isan. ya belum bisa walakala. Apa kabar? Baik, masih sehat. Mudah-mudahan sehat. Puji Tuhan, sehat. Jaga selalu kesehatan. Nah, baru saja menerima paket bantuan sembako dari keluarga besar Lobamora. 16 unit suka duka, salah satunya adalah Ombai. Diterima langsung oleh ketua umumnya, Bro Isa. Nah, ini kita perlu tahu juga ini, Isa, bagaimana kondisi real warga Ombai yang betul-betul terdampak. Karena Lobamora sendiri kan sedang melakukan pendataan, terutama kepentingannya. Kalau kondisi yang tidak mungkin karena ada yang ingin pulang, ya kita harus cek juga barang itu. Terima kasih Bung reporter Bung Sam, bahwa
kami dari Ikatan Keluarga Besar Ombai Alor daerah Bali juga sudah melakukan pendataan. Sebelum dari Pulau Bangora menikah, kami juga sudah melakukan pendataan dengan tujuan untuk memberikan bantuan kecil. Tapi kemudian di dalam perjalanan sekretaris Pulau Bangora orang pendataan data, kami berusaha. Kami punya data real, memang berkembang. Jadi yang bisa kami kirimkan ke Pulau Bangora adalah sejumlah 55 kepala keluarga yang benar-benar terdampak dari pandemi. Versinya Om Bayi sendiri kriteria Yang kami fokus kepada yang PHK dan di rumah tanpa gaji. Jadi tabungan juga mungkin sudah tidak ada. Saya menyampaikan begini kepada beberapa teman yang saya begini sekedar bisa memberikan bantuan bahwa begini, saya kesulitan menghubungi saya punya saudara di sini karena sebagian besar mereka sudah menjual, mereka punya perangkat telekomunikasi untuk sekedar membeli beras dan mungkin aqua juga 1-2 gelas untuk pertahankan hidup. Jadi perkembangan pendataan yang valid dan real dan valid itu memang agak lambat. Tapi kami bersyukur bahwa dan yakin dan percaya bahwa sebagai orang beriman ketika kita menyandarkan semua itu atau kita tidak mengandalkan kemampuan kita mengandalkan Tuhan, yakin dan percaya pintu berkat. Dan puji Tuhan kami dari Ombai juga sudah menyalurkan 3 hari ini. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ini kami istirahat, besok masih ada sisa sembako dari donatur yang bisa kami juga salurkan. Dan terima kasih untuk pengurus Pulau Bangora, terutama Ketua Umum Pulau Bangora, Bu Musdi, kemudian Sekretaris Umum, dan pengurus Pulau Bangora secara keseluruhan bahwa sudah ada atensi, perhatian, memberikan bantuan sembako kepada warga Ombai Alor daerah Bali yang terdampak. Kami juga tidak, mohon maaf kami tidak melihat nilainya, tapi keikhlasan hati, ketulusan mau berbagi, meringankan beban yang sudah dialami. Tapi memang kami juga tetap berpatokan begini, mohon maaf ini bisa menjadi bahwa kami akan melayani yang benar-benar terregistrasi. Warga kami, warga Ombai yang terregistrasi, terdata dan terdata. Sehingga kalau ada nanti bias di luar, ya Pulau pun juga sudah tahu bahwa yang akan kami layani yang warga Ombai Alor daerah Bali yang terdata dan tertata di dalam unit masing-masing, unit arisan, dan kemudian kita rekap di dalam Ikatan Keluarga Besar Ombai Alor daerah Bali. Saya kira seperti itu. Jadi begitu smart netizen, terutama warga Ombai Alor daerah Bali. Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Isak barusan itu semoga menjadi garis bawah itu, bahwa yang pasti akan mendapat skala prioritas atensi itu pasti yang terdata. Jadi yang belum terdata atau belum mendaftarkan diri secara resmi di unit masing-masing, paguyuban masing-masing, termasuk di Ombai Alor, agar segera mulai merapat ke pengurus. Ya. Nah, ada informasi tentang nomor kontak yang bisa dihubungi? Nomor kontaknya bisik juga ya. Kalau sementara ini kami dari Ikatan Keluarga Besar Ombai pada bulan Februari kemarin kan sudah melakukan, karena sudah habis masa jabatan, kami sudah melakukan pemilihan kembali pengurus periode 2020-2023. Dan kebetulan kami calonnya 3 orang dan kami bersepakat untuk di dalam pemilihan itu hasil pemilihan kami urut yang nomor 1 ketua, nomor 2 sekretaris, nomor 3 bendahara, dan selanjutnya 3 waktu tunggu inilah yang berembuk dengan mengundang sesepuh dan tokoh-tokoh yang lain warga Alor, Ombai Alor daerah Bali untuk membentuk kepengurusan lengkap. Dalam pemilihan itu ada kami 3 orang, kemudian Bapak Timotius Omalor, dan kemudian Bapak Aristimus Lama. Nah, dan pada saat pemilihan itu hasilnya adalah Bapak Timotius
jumlah nilainya 29 suara, saya 29 suara. Wah, berimbang. Dan ya sangat berimbang, dan Bapak Aristimus sekitar 12 suara. Sehingga kami dua berembuk dan Bapak Timotius Pamalor menyerahkan tampuk pimpinannya, sementara saya lanjutkan. Jadi saya melanjutkan 2 periode. Saya pada prinsipnya tidak apa-apa melayani di posisi manapun juga, melayani keluarga. Kalau memang kedudukannya turun menjadi sekretaris, kok saya juga melayani keluarga dari sisi sekretaris. Nah, tapi karena dalam kesepakatan itu daripada kita lempar bola lagi, Bapak Tima Pamalor bilang sudahlah Bapak Ketua lanjutkan dulu, kakak lanjutkan. Jadi gitu, smart netizen. Terus nomornya adalah nomor kontak yang bisa dihubungi sekalian dengan WA adalah 0877 600 88 229. Jadi ulang lagi. Itu untuk nomor kontak saya. 0877 600 88 229. Itu yang satu, kebetulan saya punya 2. Ada yang satu lagi 0877 6177 4588. Nah, itu nomor. Silakan. 24 jam hotline. Ya. 24 jam online dia. Bisa dihubungi. Ya. Saya melayani 24 jam. 24 jam. Jadi selamat kepada Bung Ishak Walaka yang kembali dipercaya ketua umum keluarga baik. Tinggal tunggu pelantikan. Setelah COVID. De factonya sudah, tinggal Ya, de jure-nya yang belum. Kita akan sambung lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita siap ya. Selamat siang, Smart Netizen, Flores TV. Di samping saya ini Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Laisma Nekat Timur, Tengah, Selatan. Ya, TTS. Ibu kotanya, kalau TTS di bumi Flobamora itu ibu kotanya Sois. Ya. Nah, kepala sukunya ini Bung Justo. Sebenarnya Bung Justo ini di Bali bukan orang asing, karena dia juga atlet andal di cabang olahraga tarung derajat. Ya. Ada Pak Gajah di sana, ada Pak Nyoman Darse Lole, anggota DPD dari Banjar itu ya. Jadi sudah top ini. Cuma masih mau mengurus paguyuban keluarga besar wanita keluarga orang kita orang sampingnya ini juga pengurus ya? Iya, pengurus. Nama? Bu Mitri ya. Unit apa nih? Unit Sinar Kasih. Sinar Kabu. Sinar Kaibunu. Kaibunu. Sinar Kaibunu. Ini salah satu subunit yang berada di bawah Ikatan Keluarga Besar Laisma Nekat. Nah, Bung Justo, ini kan barusan saja kita mengikuti prosesi penyerahan paket sembako oleh Flobamora ya. Sama dengan yang lain, saya kira kita ingin tahu seberapa serius dampak yang dialami oleh warga Laisma Nekat terutama di Bali terkait dengan krisis ekonomi berantai seperti ini. Baik, terima kasih pada kesempatan ini. Saya ingin menyampaikan dulu terima kasih kepada pihak Flobamora yang dengan ketulusan hati membantu saudara-saudara kita yang berdampak. Semoga dengan ketulusan hati berbagi kepada sesama warga Flobamora di depan kita tidak berkotak. Amin. Ya, jadi terkait dengan dampak COVID ini sangat memprihatinkan, terutama saudara-saudara kita yang dalam hal ini dirumahkan dan kebetulan kami dari Laisma Nekat anggota kurang lebih 1.500. Itu yang terdaftar? Yang terdaftar. Jadi tidak lebih, tidak kurang dari 1.500. Pas. Namun yang kena dampak hampir 50% dari jumlah anggota. Sekitar 750. Sekitar 750. Banyak gitu. Namun karena yang lain sudah mengambil keputusan untuk pulang kampung dulu. Ada yang pulang duluan ya? Pulang duluan. Dan yang sementara masih, yang sebagian masih ada bertahan. Masih bertahan. Mereka bertahan karena apa ya? Karena masih punya tabungan atau masih ada yang kerja separuh waktu misalnya? Yang masih kerja ada, dan yang dirumahkan dan sama sekali di PHK itu juga masih sini. Karena kendalanya transportasi untuk pulang kampung itu tidak ada.
karena pelabuhan-pelabuhan ditutup ya. Kalau pelabuhan dibuka ada kapal mereka juga sudah pulang ya, ingin pulang. Jadi ya ini kita Flobamora juga sedang mendata, paling pendataan untuk warga yang mungkin tidak bisa bertahan dan ingin pulang. Nah ini antisipasi. Pak Lais Manekat sendiri juga melakukan hal yang sama. Ya, baik. Terima kasih. Untuk kami dari Lais Manekat juga sudah melakukan hal yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh Flobamora. Jadi saat ini juga kami dalam tahap pendataan dan mungkin dalam minggu besok juga ini kami dari Lais Manekat akan memberikan juga sumbangan sembako kepada saudara-saudara yang terdampak COVID ini. Ya, jadi begitulah Smart Netizen Flores TV, keluarga besar Flobamora Bali, khususnya Ikatan Keluarga Besar Lais Manekat, warganya dimanapun ada berada, terutama yang ada di Bali. Barangkali yang paling penting adalah yang belum melakukan pendataan keanggotaan atau registrasi anggota. Ya, di unit resmi yang berada di Flobamora, diakui oleh Flobamora itu adalah IKB Lais Manekat yang dipimpin oleh Bung Justo. Nah, kalau data itu masuk, maka data resmi itulah secara otomatis menjadi datanya Flobamora. Sehingga kalau ada bantuan yang diberikan oleh Flobamora, maka berbasis data itu mereka yang masuk di registrasi itu layak berhak menerimanya. Karena itu yang belum mendaftar keluarga besar Lais Manekat di Bali, merapatlah ke pengurus yang dipimpin oleh Bung Justo agar masih bisa diberikan atensi. Gitu. Ya, kalau misalnya ada yang mau menghubungi, ada nomor kontak yang bisa diberikan. Ya baik. Ya baik. Jadi mungkin untuk saudara-saudara saya yang sudah bergabung maupun belum, ya pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan mungkin kurangnya informasi yang disampaikan oleh kami di pengurus pusat melalui pengurus unit yang pernah di bawah IKB Lais Manekat agar bisa menghubungi kami di 081 353 303 789. Saya ulang lagi. Saya ulangi 081 353 303 789. 24 jam kami siap menerima. Hotline. Ya. Call center. Ya. Jadi di situasi emergensi begini, nomor WA pribadi, nomor HP pribadi jadi call center. Ya resiko jadi pimpin paguyuban ya begitu, mau berkorban. Ya. Jadi mungkin ini saya ada dua juga yang ingin saya sampaikan. Kebetulan tadi malam juga saya sempat menghubungi Bapak Bupati Timur Tengah Selatan melalui WhatsApp. Jadi saya menanyakan kira-kira solusi seperti apa yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Timur Selatan. Namun melalui WhatsApp beliau menyampaikan kepada saya bahwa untuk anggaran seperti yang sudah kita ketahui bersama, BLT itu dikhususkan untuk warga yang ada di sana. Sedangkan untuk yang di Bali, mungkin berkoordinasi dengan kepala desa. Namun ya di sini juga kita punya kendala seperti yang sudah kita alami, walaupun mereka di Bali juga. Ya seperti itulah yang kita ketahui. Ya, Pak Bupati TTS dan Bupati dan Wali Kota yang lain di NTT juga barangkali bisa melakukan terobosan. Jadi kalau hanya bergantung pada regulasi, dana berdasarkan regulasi, berbasis regulasi, juga repot di tengah situasi emergensi begini. Ini kan orang lapar perlu makan, orang lapar perlu hidup, perlu menyambung hidup. Nah, perlu bantuan, ini urusan kemanusiaan. Regulasi boleh, penting, tapi jangan terlalu regulatif. Sampai kemudian masyarakat warga di perantauan tidak bisa makan, kan kasihan. Karena itu mudah-mudahan ini bisa didengar dan dapat atensi dari kita semua. Kita ketemu di kesempatan yang berbeda dengan topik yang lain. Bye bye. Thank you Om. Terima kasih Pak. Terima kasih. Boleh pulang? Ya. Terima kasih Om. Tapi kalau mau minum kopi boleh juga. Tahu ini pulangnya. Ya. Smart. Saya cek dulu. Hidup enggak?
Smart Netizen Flores TV, Media Group Global Moral Dewata dimanapun Anda berada. Setelah berbincang dengan sejumlah ketua unit suka-duka di bawah Global Moral, tadi saya bersama Pak Cimbako yang dihadiri oleh mantan Gubernur Bali. Gubernur Bali itu saya ngomong. Gubernur NTT. Gubernur NTT. Ini gara-gara ini contohnya Pak Prasetyo Raya jadi gitu ya, kita intermezzo sedikit di tengah suasana siang yang panas ini. Nah, saya bersama dengan salah satu pengurus Ikatan Keluarga Besar BIN Mafo. BIN Mafo itu singkatan dari nama dari 3 suku besar di Timur Tengah Utara. B-nya Bio, Biboki, Imnya Insana, Bio Mafo, Biboki, Insana, dan Bio Mafo, disingkat BIN Mafo. Nah, BIN Mafo ini 3 suku besar ya, di PT. Dan warganya di Bali itu membentuk paguyuban dengan nama 3 suku besar, itu diakronimkan. Jadi mewadahi keluarga besar PTI yang ada di Bali. Selamat siang. Yang berapa di sana? Ada Ya, baru saja menerima paket sembako ya. Silakan. Global Moral 16 unit, salah satunya BIN Mafo. Wakili ketua umum atau bagaimana? Bisa ceritain. Baik. Selamat siang. Saya di sini mewakili Ketua Umum BIN Mafo. Saya sendiri menjabat sebagai Wakil Ketua 2 BIN Mafo Ketua Bali. Karena Ketua Umum kami BIN Mafo sekarang lagi bertugas di perbatasan RI sampai Timor Leste. Jadi di sini saya mewakili Wakil Ketua 2 BIN Mafo. Nama saya Lajus Tahap. Ya, itu sudah dikenalkan ya. Barusan tadi menerima paket sembako dari Global Moral. Nah, kita ingin tahu ini, yang bantuan itu diberikan tentu berbasis data, ya. Nah, karena berbasis data, otomatis kita ingin tahu ini berapa jumlah sih warga BIN Mafo sekarang yang resmi ternyata Terdaftar di BIN Mafo sendiri. BIN Mafo sendiri kan, link kan dia ke Global Moral ya. Kalau sesuai data di tahun 2019, datanya jiwanya itu totalnya 1.207 jiwa. Oh, bisa dapat 1 kursi di DPRD Kota Denpasar. Ya, itu yang data 2019. Jadi di 2020 ini karena situasinya seperti ini, datanya kita mudah-mudahan bisa meningkat lagi. Perkirakan di 2020 ini bisa bertambah sampai 1.500 sampai 2.000. Tapi dengan pandemi begini kemungkinan menurun ya? Ada yang pulang? Ada yang pulang. Ada yang pulang. Mungkin situasi pandemi ini selesai, mungkin Balik lagi. Kerja kembali. Nah, rata-rata yang terdampak ini apa? Mereka dirumahkan, di PHK, atau yang punya usaha tapi tidak jalan? Kebanyakan dirumahkan, di PHK. Itu berapa banyak? Kemarin Yang masih ada di sini? yang kemarin kita data yang benar-benar di PHK, karena kita juga menginginkan supaya bantuan ini benar-benar kita bantu untuk warga kita yang benar-benar terdampak. Itu totalnya ada 288 sama hujan. Itu yang benar-benar kita mau salurkan bantuan. Jadi itulah gambaran singkatnya dulu. Kita akan terus update informasi terbaru yang mudah-mudahan bisa memberikan nilai tambah bagi warga yang membutuhkan, terutama warga BIN Mafo. Jadi yang belum terdaftar itu merapatlah ke pengurus yang ada. Karena rata-rata warga kita, warga Global Moral ini di Bali, itu kalau situasi normal merasa tidak penting pendaftaran ini. Jadi yang merasa penting itu sebagian, tapi sebagian lain merasa tidak perlu daftar dulu lah. Ya? Nanti pas saat situasi begini, baru merasa bahwa pendaftaran itu penting. Kenapa? Karena penyerahan paket bantuan itu berbasis data. Kalau Anda tidak terdaftar, pasti kesulitan mendapat bantuan. Ya. Jadi mudah-mudahan informasi lain akan kita sampaikan.
yang berguna bagi warga kita semua. Selamat siang, bye-bye. Tidak bisa kerja itu yang membuat kita bingung. Bingung ya, tidak bisa kerja? Tidak bisa berangkat kerja. Lalu kalau untuk kebutuhan sehari-hari bagaimana? Ya, kita mengharapkan rezeki-rezeki yang ada. Mengharapkan rezeki dari? Ya, pokoknya dari siapa saja yang ada. Yang ada ya, yang bisa membantu. Yang bisa membantu. Yang bisa membantu. Ya. Ini keluarga semua nih, Ya, Ibu? Tetangga ya? Jayagiri 111A. Di Jayagiri? 111A. 111A. Ya. Sebelumnya kerja? Kita kerja. Bapak-bapak di belakang ini? Kerja ya? Sekarang masih kerja? Ada yang kerja? Atau Kerja sudah potong gaji 50% lagi. dengan 50%? Iya, kasihan. Kadang-kadang Aha. seminggu bisa 2 kali aja masuk kerja. Seminggu bisa 2 kali saja masuk kerja? 3 kali, syukur-syukur sampai 3 kali. Oke. Jadi kalau kemudian penghasilannya berapa itu kalau dapat? Wah, kalau kita mau hitung-hitung nih nggak cukup sebenarnya. Tidak cukup ya? Ya. Gitu. Nah, dalam keadaan begini ya kita mau bagaimana lagi? Kita harus bertahan semua. Bertahan sementara dulu ini. Gitu ya. Jadi ini nasi bungkus yang diberikan Floba Mora ini mudah-mudahan bisa ikut membantu ya. Gitu. Ya. Terima kasih banyak untuk Bang Mora dan Ya. terus yang terlibat yang Semoga sehat-sehat selalu. Semoga sehat selalu ya. Ya, amin. Gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat siang, saudara semua, Smart Netizen Flores TV, Media Group Floba Mora Dewata. Dimanapun Anda berada, hari ini lumayan panas di Denpasar ya, tapi tidak mengurangi semangat. Itu yang penting, tidak mengurangi semangat. Ikatan Keluarga Besar Floba Mora Bali membagi paket sembako yang tadi dihadiri oleh mantan Gubernur NTT, Bapak Frans Leburaya, bersama Bunda Lucia Adinda Leburaya. Nah, paket sembako itu juga merupakan bantuan dari Pak Frans dan relasi beliau di Bali. Nah, itu pengantar ilustrasinya. Nah, kaitan dengan kegiatan hari ini, bagian paket sembako, ya, pembagian paket sembako ini juga bukan hanya dilakukan di Floba Mora, artinya di sekretariat Floba Mora, tapi juga dilakukan oleh unit sukaduka yang berada di bawah Floba Mora. Ya. Nah, salah satu di antara belum jadi unit, Boy Tule, komunitas baru yang mewadahi warganya. Ya? Nanti bisa diceritakan sedikit nanti tentang komunitas ini, Om Boy. Terkait dengan kendaraannya, dengan kegiatan, bla-bla yang lain-lain. Tetapi kita fokus dulu ya. Nah, karena komunitas ini ada, lalu kemudian ada wabah pandemik ini, ya, otomatis kan kita memerlukan perhatian khusus. Nah, kegiatan komunitas ini apa nih, Om Boy? Katanya kemarin sempat mengadakan kegiatan pembagian sembako atau bantuan kemanusiaan. Saya cerita sedikit. Jadi kami dari Paguyuban Pemuda Nusa Cendana, saya sebagai ketua, kami membentuk Satgas COVID-19 dari semua anggota. Terus kami mengumpulkan dana, banyak diberi sembako dari donatur. Lumayan kami kemarin bisa membagikan buat seluruh anggota. Berapa jumlah itu semua? Anggota yang dibagikan ada sekitar 38. Mereka yang betul-betul terdampak ya? Ya. Apa kriteria terdampak di komunitas Nusa Cendana ini apa? Jadi anggota saya itu hampir 90% security. Jadi mereka cuma kerja setengah paruh waktu ya? Paruh waktu dengan gaji yang setengah. Jadi kami menganggap bahwa terdampak pandemi ini. Hitungan kami itu begini. Ada memang yang mengatakan bahwa yang terdampak itu yang benar-benar di PHK. Tapi kami, hitungan kami adalah teman-teman walaupun masih bekerja paruh kerja ya setengah bulan, tapi anggaplah mereka dapat UMR Bandung ini Denpasar 2,7 ya, potong
17 dibagi 2, mereka berarti dapat sekitar 850. Sedangkan mereka harus membayar kos, ada yang 800, ada yang 900, harus hidup dengan keluarga. Ya itu sama saja sebenarnya dengan sangat terdampak. Makanya kami mencoba menghubungi donatur, dan akhirnya donatur memberi kami banyak bantuan. Ada berupa sembako, beras, ada berupa uang, telur. Ya. Lalu kemarin kami bisa membagikan buat teman-teman yang tahap pertama. Kemungkinan 2 minggu lagi kami akan melakukan pembagian yang tahap kedua. Itu untuk yang sudah terima atau yang belum? Kembali lagi mereka, karena kita anggotanya ada sekitar 38 orang. Jadi mungkin untuk tahap kedua kembali semua akan kami bagikan. Karena mereka yang paling terdampak langsung. Betul. Dan sumbangan dari donatur pun masih tersisa, Pak. Masih tersisa. Mungkin ya, musisi ini kan menghibur orang dalam situasi normal. Jadi, saya sering membahagiakan orang yang terbahagiakan itu di situasi sulit ini pasti gampang bantulah. Makanya belajar nyanyi biar pintar dapat gampang dapat sumbangan. Saya sendiri musisi yang betul-betul terdampak ini sudah 2 bulan lebih. Oh, ikut terdampak juga nih musisi. Terdampak sekali 2 bulan lebih. Karena kafe, restoran semua tutup semua. Jadi kami memang hampir semua musisi. Mungkin tapi Bung Boy, ini kan banyak juga yang mencari tambahan di tengah situasi begini dari menyanyi secara online. Ya, saya sudah lakukan sama teman-teman, tapi ya seberapa banyak kok. Karena begitu banyak juga orang yang melakukan hal yang sama. Yang saya kepingin itu sebenarnya, kebetulan saya di Sekretariat Lobamora, mungkin usul dari saya untuk Lobamora memikirkan musisi NTT yang karena mereka tidak punya wadah dan memang betul-betul terdampak. Ya itu yang mungkin perlu dipikirkan oleh Lobamora, karena banyak juga musisi yang tidak masuk di IKB. Ya menurut saya sih bukan salah sih, menurut saya keteledoran mereka. Seperti saat normal merasa tidak terlalu perlu. Saat seperti sekarang mau tidak mau kita bertanya ke Lobamora, artinya menurut saya kurang pas. Jadi ini pelajaran ini, bukan hanya para musisi, tapi seluruh warga perantau NTT yang belum terdaftar resmi di paguyuban masing-masing. Paguyuban masing-masing ini bisa unit suka duka yang mewakili kabupaten kota, kemudian ada satgas dan organ-organ yang lain, termasuk komunitas-komunitas yang belum resmi menjadi unit suka duka semacam komunitas Nusa Cendana Bung Boy, itu yang belum terdaftar merapatlah, karena dengan berbasis data ini itu banyak kemudahan nanti yang akan dilakukan di tengah situasi krisis. Ya, kalau berbasis data kan termonitor siapa yang memerlukan, siapa yang tidak. Ya. Seperti kata Pak Ketua Umum, buang ego. Buang ego. Kita orang NTT ini kadang-kadang sudah napas sudah di sini masih tahan itu. Saat itu buatlah ego. Itu wajib. Jadi tadi Pak Frans Leburaya juga mengungkapkan, menyentil itu. Salah satu banyak kelebihan orang NTT, tapi salah satu kelemahannya itu masih merasa gengsinya masih selalu ditahan-tahan dalam situasi, padahal sebenarnya sudah angkat tangan, lempar handuk. Tapi ya kita ingatkan lah, ya, semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi dalam situasi begini tentu kita saling mengingatkan apa yang baik yang bisa sama-sama kita. Bung Boy, sebelum kita tutup perbincangan, sedikit cerita dulu tentang Nusa Cendana. Ini kan organisasi yang baru ya, komunitas baru. Dan bagaimana ceritanya sampai kemudian muncul dan apa kedepannya harapannya? Paguyuban Pemuda Nusa Cendana ini baru 2 tahun. 2 tahun kami membentuk bersama-sama teman-teman. Ya mungkin mereka juga tidak terdaftar di Lobamora, tapi
mereka kepingin berbuat sesuatu. Akhirnya kami membentuk 2 tahun yang lalu. Jadi tujuan kita itu tidak beda dengan suka duka yang lain. Artinya kita saling membantu sesama anggota, saling melihat secara suka dan duka. Jika ada yang sakit kami membantu, jika ada kedukaan kami datang ke membantu. Artinya jika ada poin dari semua paguyuban saya ini adalah kami meringankan, bukan membantu menyelesaikan masalah, karena masalah itu macam-macam. Tidak akan pernah selesai. Masalah dan masalah macam-macam. Jadi yang kita membuat suka duka itu fungsinya untuk membantu meringankan, itu yang poin, bukan membantu menyelesaikan masalah. Kalau kita bisa membantu menyelesaikan masalah, syukur. Tapi terkadang ada masalah yang angkat tangan kita. Iya, kita tidak bisa bantu. Tapi kalau kita meringankan mungkin. Nah, itulah fungsi paguyuban, unit atau apapun lah namanya. Yang urusannya lebih banyak dalam kegiatan sosial, urusan kedukaan gitu. Ya pasti begitu. Membantu mencari jalan keluar. Ya kalau jalan keluar tidak ditemukan saat dibantu, ya mungkin ada cara lain. Jadi berusaha, tapi bukan harga mati kemudian harus menyelesaikan masalah. Jadi untuk sementara itu informasi yang kami bisa sampaikan hasil perbincangan dengan Ketua Umum Paguyuban Pemuda Nusa Cendana Bali yang dipimpin oleh Bung Boy Tule, musisi Bali berdarah NTT. Saya kira kita ketemu di lain kesempatan dengan Bung. Bye bye. Baik, terima kasih.